Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Iran memamerkan kemesraannya dengan Rusia di bidang militer. Hal itu ditunjukkan Teheran dengan secara terbuka memperkenalkan kendaraan lapis baja Spartak 4x4 Mine Resistant Ambush Protected buatan Rusia pada acara penting 23 November 2025. Informasi lainnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan tudingan baru terhadap Amerika Serikat yang disebut melancarkan perekrutan sukarelawan di Filipina untuk dikirim bertempur bersama angkatan bersenjata Ukraina. Moskow menilai langkah tersebut dilakukan secara terorganisir dengan dukungan visa Schengen dari Jerman. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Seorang anggota Garda Nasional Amerika Serikat tewas dan satu lainnya kritis setelah diserang saat patroli di pusat Washington DC. Pelaku, warga Afghanistan yang pernah bekerja dengan unit terkait intelijen Amerika Serikat, kini menjadi fokus penyelidikan terkait motif, rekam jejak, dan proses masuknya ke Amerika Serikat. Rahmanullah Lakanwal ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakan dua anggota West Virginia National Guard dekat Gedung Putih. Serangan terjadi saat kedua korban melakukan patroli rutin. Pelaku mendekat dan menembak dari jarak dekat. Salah satu korban, Sarah Beckstrom, meninggal sehari setelah kejadian, sedangkan Andrew Wolf masih kritis. Diketahui, pelaku tiba di Amerika Serikat pada 2021 melalui program pemukiman ulang bagi warga Afghanistan yang pernah membantu pasukan Barat, termasuk unit yang berada di bawah koordinasi intelijen Amerika Serikat. Sebelumnya, ia bertugas sebagai spesialis pelacakan GPS dan sempat terlibat dalam pengamanan pasukan Amerika Serikat di Bandara Kabul saat penarikan. Beberapa hari setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, ia dievakuasi ke Amerika Serikat dan menyelesaikan proses imigrasi hingga memperoleh status legal. Pihak berwenang kini meninjau kembali seluruh aktivitas pelaku dan kemungkinan motif di balik serangan. Pemerintah federal juga mengevaluasi prosedur penyaringan program pemukiman ulang Afghanistan. Sementara itu, pengamanan di sejumlah lokasi strategis Washington DC diperketat hingga penyelidikan rampung.
Iran memamerkan kemesraannya dengan Rusia di bidang militer pada acara penting 23 November 2025. Hal itu ditunjukkan Teheran dengan secara terbuka memperkenalkan kendaraan lapis baja Spartak 4x4 Mine Resistant Ambush Protected atau MRAP buatan Rusia. Pameran MRAP tersebut merupakan konfirmasi resmi pertama oleh Teheran mengenai kepemilikan Spartak MRAP. Upacara peluncuran persenjataan tersebut yang berlangsung di Teheran dan diselenggarakan oleh Komandan Penjaga Perbatasan Iran di bawah Badan Faraja, memamerkan proses modernisasi besar-besaran terhadap kemampuan perlindungan perbatasan negara itu. Pada saat negara republik itu menghadapi ancaman yang semakin kompleks di sepanjang perbatasannya yang panjang dan berliku. Terlebih, ancaman ini makin kompleks seiring pecahnya perang terbuka antara Iran dan Israel beberapa bulan silam. Para pejabat senior Iran menekankan kalau upacara peluncuran MRAP tersebut merupakan salah satu peningkatan kemampuan terbesar yang pernah dilakukan oleh garda perbatasan Iran. Disebutkan garda revolusi Iran kini memiliki peningkatan sebesar 13% dalam kemampuan penjaga perbatasan dan sekitar 5% peningkatan dalam jumlah total kendaraan. Gambar yang dirilis dari acara tersebut menunjukkan anggota penjaga perbatasan Iran mengenakan seragam kamuflase gurun berpose dengan kendaraan Spartak berwarna hijau zaitun. Para komandan militer Iran menekankan kalau banyak aset militer yang dipamerkan, termasuk Spartak, diperoleh terlebih dahulu dan sengaja disimpan sebagai cadangan untuk pengerahan mendadak. Dengan kata lain, keputusan taktis untuk tidak memamerkan kepemilikan Spartak hingga tahun 2023 mencerminkan niat Iran untuk mempertahankan kejutan operasional dan menghindari perhatian internasional awal. Rekaman drone pada Jumat 28 November memperlihatkan kerusakan luas di kota Hat Yai, Thailand Selatan setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama sepekan akibat dampak siklon. Dalam rekaman itu tampak rumah dan tempat usaha warga masih terendam banjir. Arus kendaraan dan pejalan kaki terlihat bergerak perlahan melewati tumpukan kendaraan yang terjebak di jalan utama. Banjir juga masih menggenangi area lain,
termasuk lapangan tenis di sebuah kompleks olahraga yang tampak tertutup lapisan lumpur tebal. Meskipun hujan telah reda pada Jumat, sebagian warga Hatyai masih menghadapi genangan air setinggi mata kaki. Banyak dari mereka juga belum mendapatkan aliran listrik saat mulai menghitung kerusakan yang menimpa properti mereka selama sepekan terakhir. Seorang warga bahkan menyampaikan bahwa dirinya telah kehilangan seluruh harta bendanya. Pemerintah Thailand melaporkan bahwa sebanyak 87 orang meninggal dunia akibat banjir parah yang melanda 9 provinsi di wilayah selatan. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah meningkatkan level operasi bantuan dengan melibatkan kapal induk militer, 20 helikopter, serta konvoi truk untuk mengirim makanan, obat-obatan, dan perahu karet. Pemerintah juga telah mengeluarkan permohonan publik untuk bantuan tambahan berupa perahu dan jet ski guna menjangkau warga yang terjebak banjir setinggi hingga 2 meter selama beberapa hari. Pihak berwenang menyebutkan bahwa mereka optimis akses menuju wilayah terdampak akan semakin membaik sehingga layanan dasar dapat segera dipulihkan. Drone telah mengubah wajah peperangan modern pada 2025 dengan peran yang jauh lebih dominan dibandingkan dekade sebelumnya. Jika dulu hanya digunakan untuk misi khusus, kini drone menjadi senjata utama dalam pengintaian, serangan presisi, dan pendukung operasi tempur. Perang di Ukraina menunjukkan bagaimana ribuan drone digunakan secara simultan untuk memantau pergerakan musuh, mengarahkan artileri hingga menghantam target dengan akurasi tinggi. Unit drone kini terintegrasi langsung di dalam struktur militer, di mana hampir setiap brigade tempur memiliki tim drone serbu dan unit pengintai sendiri. Fenomena ini juga berdampak pada negara-negara NATO, setelah sejumlah drone Rusia beberapa kali melanggar wilayah udara negara-negara Eropa Timur. Insiden pelanggaran wilayah udara di Rumania, Polandia, dan Estonia memperkuat kekhawatiran bahwa drone bukan lagi ancaman lokal tetapi sudah menjadi ancaman lintas batas. Negara-negara NATO akhirnya harus mengerahkan jet tempur dan sistem pertahanan udara bernilai miliaran dolar hanya untuk menghadapi drone berbiaya murah.
Це ворожий дрон FPV на оптоволокні. Вот он, запутався в проводах і вибухнув прямо тут. Di medan perang, kehadiran drone memaksa tank dan kendaraan lapis baja mundur lebih jauh dari garis depan demi menghindari serangan presisi dari udara. Infanteri kini menghadapi ancaman terus-menerus dari drone FPV dan drone penjatuh bom yang membuat pergerakan di parit menjadi semakin berisiko. Keunggulan utama drone terletak pada biaya yang jauh lebih murah dibanding artileri, namun memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi terhadap target. Meski demikian, drone tidak sepenuhnya berdiri sendiri karena efektivitasnya tetap tergantung pada dukungan artileri dan pasukan darat. Untuk melawan ancaman ini, sistem peperangan elektronik digunakan guna mengganggu sinyal kendali drone di berbagai frekuensi. Hal ini memicu perlombaan teknologi antara operator drone yang terus mengganti frekuensi dan unit perang elektronik yang berusaha menangkalnya. Penggunaan pengulang sinyal dan drone perantara juga menjadi taktik baru untuk memperluas jangkauan serta menyamarkan posisi operator. Secara keseluruhan, drone telah mengubah pola peperangan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan menghentikan serangan di Ukraina jika Kiev bersedia mundur dari wilayah yang diklaim Moskow, tetapi menegaskan akan merebutnya secara militer jika penarikan tidak dilakukan. Putin menyampaikan pernyataan itu saat berkunjung ke Kirgistan, menekankan bahwa operasi militer Rusia akan terus berlangsung kecuali pasukan Ukraina menarik diri dari daerah yang diduduki. Tentara Rusia disebut bergerak perlahan namun mantap di Ukraina Timur menghadapi pasukan Ukraina yang kalah jumlah dan persenjataan. Washington tengah mendorong penyelesaian perang yang hampir berlangsung 4 tahun melalui rencana perdamaian yang akan dibahas Moskow dan Kiev. Rusia saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, sementara Kiev menolak menyerahkan daerah yang diduduki. Isu kunci lainnya adalah jaminan keamanan Barat untuk Ukraina agar invasi di masa depan dapat dicegah. Rencana awal, Amerika Serikat sempat membuat Kiev mundur dari Donetsk dan secara implisit mengakui Donetsk, Crimea, serta Luhansk sebagai wilayah Rusia. Namun, versi terbaru telah direvisi menyusul kritik dari Ukraina dan Eropa.
Putin menyebut draft revisi itu sebagai dasar memungkinkan negosiasi. Negosiator Amerika Serikat Steve Witkoff dijadwalkan ke Moskow minggu depan. Sementara, Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Driscoll akan mengunjungi Kiev pada akhir pekan ini, menurut penasihat Presiden Ukraina Andriy Yermak. تعال هيك يا محمود نولع السيارة في التفكير. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan dugaan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata oleh Israel yang telah berlangsung secara sistematis. Lembaga tersebut mencatat sedikitnya 497 pelanggaran dalam 44 hari sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025. Rangkaian insiden yang diklaim menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Menurut data resmi lembaga itu, sebanyak 342 warga sipil tewas, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok rentan, yakni anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Salah satu insiden paling mematikan disebut terjadi pada 22 November 2025, ketika serangan udara menewaskan sedikitnya 24 orang termasuk anak-anak. Pemerintah Israel memberikan penjelasan bahwa operasi tersebut merupakan respon terhadap serangan militan Hamas. تعال هيك يا محمود نولع السيارة في التفكير. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan udara dilancarkan. Setelah laporan adanya pejuang Hamas yang menyerang tentara Israel di area garis kuning Gaza, yang dikategorikan sebagai zona pembatas dalam kesepakatan. Israel juga mengklaim bahwa operasi itu menewaskan 5 figur senior Hamas. Hamas meragukan klaim tersebut dan meminta Israel menyampaikan bukti yang dapat diverifikasi. Anggota senior Biro Politik Hamas, Izzat al-Risaik, mendorong mediator kesepakatan dan pemerintah Amerika Serikat
untuk menekan Israel agar memperjelas dasar dari serangan tersebut. Hamas menilai insiden itu menunjukkan adanya dalih sepihak untuk kembali memperluas operasi militer di Gaza di tengah masa gencatan senjata. Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan tudingan baru terhadap Amerika Serikat yang disebut melancarkan perekrutan sukarelawan di Filipina untuk dikirim bertempur bersama angkatan bersenjata Ukraina. Moskow menilai langkah tersebut dilakukan secara terorganisir dengan dukungan visa Schengen dari Jerman. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut ada operasi perekrutan yang dijalankan perwakilan Amerika Serikat di Filipina. Menurut informasi yang diterima pihaknya, warga Filipina ditawari kesempatan bergabung sebagai sukarelawan di pihak Ukraina dengan prioritas bagi mantan personel keamanan serta pensiunan militer negara tersebut. Zakharova memaparkan bahwa para pelamar dijanjikan imbalan hingga 5.000 US dollar atau sekitar 80 juta rupiah per bulan. Ia menyebut proses rekrutmen ditangani Badan Keamanan Amerika Serikat yang berbasis di Florida sebelum para calon dikirim ke wilayah konflik. Mereka dilaporkan mengikuti pelatihan terlebih dahulu di bawah pengawasan instruktur dari Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang sama, Zakharova menyoroti bahwa para rekrutan menerima visa Schengen Jerman. Ia menyampaikan bahwa visa kerja tersebut diterbitkan melalui bagian konsuler Kedutaan Besar Jerman di Manila, yang menurutnya menjadi bagian dari proses pengiriman sukarelawan ke zona perang.
Persenjataan nuklir Korea Utara diperkirakan jauh lebih besar dan berkembang lebih cepat dibanding asumsi global. Penilaian terbaru dari peneliti pertahanan Korea Selatan menyebut Pyongyang kemungkinan telah memiliki hingga 150 hulu ledak nuklir. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari estimasi lembaga internasional yang selama ini memperkirakan sekitar 50 unit. Dalam forum Institut Analisis Pertahanan Korea, para peneliti menyatakan Korea Utara saat ini diperkirakan memiliki antara 127 hingga 150 senjata nuklir. Perkiraan tersebut didasarkan pada tingkat produksi bahan fisil serta ekspansi fasilitas nuklir terbaru di berbagai lokasi. Perintah Kim Jong-un untuk meningkatkan produksi hulu ledak secara masif dinilai menjadi pendorong utama lonjakan ini. Jika tren ini berlanjut, jumlah hulu ledak Korea Utara diperkirakan bisa mencapai 200 unit pada 2030 dan menembus 400 unit pada 2040. 중요 화력 습격 임무를 수행하는 부근 10월 국방발전 전람회 자위 2020며 당중앙위원회 제8기 제6차 전원회의 폭발로 초강력적인 방사능 해일을 일으켜 또는 수상 선박에 예선하여 작전에 투입할 수 있습니다. Sebagian besar hulu ledak diperkirakan berbasis uranium, sementara sisanya berbasis plutonium. Perluasan infrastruktur pengayaan uranium disebut sebagai faktor kunci yang mempercepat peningkatan kapasitas nuklir tersebut. Laporan IAEA juga mendeteksi adanya bangunan baru di Yongbyon yang diduga berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengayaan. Selain itu, proyek kapal selam bertenaga nuklir Korea Utara dinilai masih berada pada tahap awal dan menghadapi tantangan teknis besar. Meski Korut mengklaim telah memiliki kemampuan serangan nuklir kedua terhadap Amerika Serikat, para analis menilai kesiapan operasionalnya belum sepenuhnya solid. Pemantauan citra satelit menunjukkan aktivitas nuklir di Yongbyon terus meningkat sepanjang 2025. Modernisasi fasilitas nuklir tersebut dinilai sejalan dengan upaya Korut mempercepat produksi material untuk kebutuhan senjata nuklir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.